Halo sahabat cerita. Ini Mimin cerita mau minta bantuan dari sahabat-sahabat semua untuk mendukung channel ini lebih berkembang dan sayanya lebih semangat dalam mengupload cerita novel. Mohon bantuan untuk subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe warna merah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like atau jempol, dan juga hidupkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru tentang upload cerita novel terbaru. Dan jika memang bermanfaat, silahkan share ke sahabat yang lain. Terima kasih dan selamat menonton cerita selanjutnya. Air Hujan, karya author Neneng Susanti, episode ke-155. Selamat mendengarkan. Hujan udah sadar, tapi Reza tak meneruskan ucapannya karena air sudah berlalu masuk ke dalam kamar rawat Hujan. Ampun, sakit, jangan lagi, tolong, lepas, perih, udah. Air yang berdiri di ambang pintu menyaksikan sendiri saat dokter dan suster menyuntikkan obat penenang pada Hujan. Gadis itu terus berteriak meminta tolong. Rasa takutnya membuat ia sulit didekati oleh siapapun. Perlahan, Hujan kembali terlelap. Ceritanya kini berganti menjadi gumaman kecil, namun mampu menyayat hati orang yang mendengarnya. Terlebih, ia tertidur sambil terus menangis pelan. Maafin kakak, bisik Air di telinga kanan istrinya. Hatinya kini benar-benar hancur melihat Hujan yang biasanya galak dan keras kepala harus menahan rasa sakit seorang diri. Jangan takut ya, kakak di sini sama kamu. Air yang ikut berderayan air mata hanya bisa duduk di sisi Hujan sambil menggenggam tangannya. Luka hatinya tak sebanding dengan apa yang dialami sang istri. Kak, mama sama papa ke ruangan dokter dulu ya, ucap Reza yang hanya dicap anggukan oleh si sulung. Bumi dan langit yang masih terlelap di sofa pun ditinggalkan begitu saja. Kejadian ini sungguh menguras tenaga dan otak keluarga Rardian. Hal yang ditakutkan akhirnya terjadi, ucap sang dokter saat pasangan suami istri Reza dan Melisa sudah duduk di hadapannya. Traumanya cukup berat karena ini termasuk kekerasan dan pelecehan seksual, di mana area sensitif pasien dirusak dalam keadaan sadar oleh beberapa orang. Jelas si dokter lagi, disela helaan napas berat. Pria berjas putih itu sampai tak habis pikir jika musibah ini bisa terjadi pada keluarga pemilik rumah sakit tempat ia bekerja selama lebih dari 10 tahun itu. Karena semua orang hanya tahu tentang sakitnya si bungsu. Lakukan dan hubungi semua dokter terbaik, cap Reza. Keduanya kembali ke kamar, di mana kini sang menantu terbaring tak berdaya. Melisa mendekat ke arah si sulung yang menunduk di atas tangan Hujan. Hisakan tangis masih jelas terdengar. Mama sama papa pulang aja. Kalian harus istirahat. Biar kakak yang jaga Hujan, lirih Air. Melisa hanya bisa mengusap punggung anak kesayangannya. Selama hidupnya, tentu ini adalah masalah paling berat yang dialami Air. Apalagi ini menyangkut orang yang paling berarti dalam hidupnya. Biar mama di sini temenin kakak ya. Enggak, mama pulang aja. Kalian istirahat, kakak nggak mau mama sakit, pinta si sulung seakan memohon. Wanita 4 anak itu akhirnya mengangguk pasrah. Ia menyetujui permintaan putranya untuk beristirahat di apartemen. Kamu juga istirahat ya, mumpung Hujan juga lagi tidur. Kalian harus saling menguatkan, pesan Melisa yang kini sudah dirangkul oleh Reza. Papa antar mama pulang dulu ya, cepat hubungi papa jika terjadi sesuatu. Air hanya mengangguk paham. Ia yang sebenarnya juga lelah, tapi harus tetap siaga di sisi sang istri. Selepas Reza, Melisa, Bumi, dan Langit pulang, kini hanya tinggal Air dalam kamar mewah rumah sakit menemani Hujan. Masih terdengar gadis itu bergumam meminta tolong meski kedua matanya tertutup. Di sini Air menjadi sosok suami yang siaga di sisi istrinya. Ia mengusap buliran cairan bening di ujung mata Hujan. Jan, kuat ya sayang. Aku di sini. Aku gak akan ninggalin kamu apapun yang terjadi. Aku minta maaf. Maaf kamu bilang? Episode ke-156. Selamat mendengarkan. Maaf kamu bilang?
Suara Ana sangat menggema ke seisi kamar perawatan hujan. Air yang tersentak refleks bangun dari duduknya yang baru saja ingin terlelap. "Bunda," lirih pelan Air. Ana mendekat dan langsung menarik tangan Air agar menjauh dari putrinya. Air yang memang sudah sangat lelah tak bisa menghindar saat tubuhnya didorong. "An, jangan begini," bisik seorang wanita berpakaian serba putih khas perawat. Orang itu merasa ketakutan saat melihat Ana marah dan membentak Air, yang jelas-jelas putra pertama pemilik rumah sakit tempat ia bekerja. "Terus aku harus apa? Kamu lihat putriku seperti apa saat ini, Ren?" Pekik Ana. Pada wanita itu ternyata temannya saat mereka bekerja di rumah sakit umum. "Kalau kamu gak cerita sama aku tentang hujan, aku gak akan tahu apa yang menimpanya." Ana terus menangis, menyaksikan betapa berantakannya sang putri. "Bukan gitu maksudku. Aku kira kamu tahu, An." Ana yang ditelepon oleh Rena siang kemarin sangat terkejut saat temannya itu menanyakan keberadaannya, yang tak turut serta menemani hujan di rumah sakit dalam keadaan trauma berat. Ia yang memang belum mendapat kabar apa-apa dari besannya langsung murka dan pulang saat itu juga meninggalkan setumpuk pekerjaannya di luar kota. "Hujan, ini Bunda, Nak. Ayo bangun," lirihnya di telinga gadis malang yang ia asuh sedari umur 6 bulan itu. "Bunda, aku..." "Diam kamu," sentak Ana pada Air yang baru saja ingin meminta maaf. "Bun." Ana sama sekali tak menoleh. Ia fokus pada hujan yang tertidur sambil terus menitikkan air mata seraya bergumam, meminta tolong dengan suara yang amat pelan menyayat hati. Ana mengusap kepala putrinya yang kini berambut berantakan. Masih terlihat sedikit lebam merah di kedua pipi putrinya yang selalu merona saat menahan senyum. "Kamu apakan hujan sampai seperti ini, tanya Ana dengan sangat tegas. Sorot matanya begitu nyalang menatap sang menantu. "Bukan kakak, Bun," jawabnya panik. "Kalau kamu sudah tak bisa menjaga dan menemani istrimu, bawa dia pulang dan kembalikan pada Bunda," sentak Ana geram. "Enggak, Bun. Kakak nggak akan pulangin hujan ke Bunda," rengeknya memohon. Ana menepis tangan Air yang baru saja ingin menyentuhnya. Wanita itu kini sudah benar-benar tak bisa menerima alasan apapun dari pria yang sudah menikahi gadis kecilnya 2 tahun lalu. "Aku minta maaf, aku dah lalai jaga hujan, Bun." Derai air mata Air ternyata tak mampu meluluhkan hati ini. Hati Ana yang kecewa. Baginya, apa yang dialami hujan itu lebih parah dari yang pernah terjadi padanya puluhan tahun silam. Jika direnggut paksa saja, sudah sangat membuat ia trauma sampai detik ini. Lalu bagaimana dengan hujan, yang disiksa dan dilecehkan, lalu dirusak secara ramai-ramai? Keributan, isak tangis dan teriakan yang didengar hujan, ternyata mampu memancingnya kembali sadar. Tangannya mulai bergerak perlahan, dan itu membuat Air langsung mendekat ke arah sang istri. "Jan, hujan!" Tapi sayang, tubuhnya kembali didorong oleh Ana agar kembali menjauh dari putrinya. "Minggir!" sentak Ana pada Air. "Bun, aku mau sama hujan." Ana yang tak menghiraukan Air terus saja mengusap pipi hujan sambil berbisik di telinga putrinya itu. "Ini Bunda, Nak. Ayo bangun. Jangan takut ya. Bunda ada sama kamu." Hujan perlahan membuka matanya. Namun dalam hitungan detik ia langsung bangun dari tidurnya dan kembali berteriak histeris. "Tolong, jangan, sakit, ini sakit banget, perih, udah, ampun, ampun." Hujan terus berteriak ketakutan, bahkan Ana sampai didorong agar menjauh. Hujan melempar semua barang yang ada di dekatnya, termasuk bantal dan selimut. Semua yang ada di atas nakas pun kini berserakan di lantai. Hujan benar-benar merasa takut dan tak ingin didekati siapapun, meski Ana dan Air mencoba mendekat untuk sekedar menyentuh. "Kalian jahat, kalian semua jahat. Pergi, aku mohon pergi. Cukup, ini terlalu perih." Teriakan rasa takut hujan bagai menghujam hati dan jantung Air. Ia sudah sangat merasa gagal menjadi seorang suami yang bisa diandalkan. Sandaran hati dan raganya pun kini tak lagi mengenalinya. Hujan menangkupkan kedua tangannya di depan dada, memohon dengan tatapan sendu. "Pergilah,